Yesus, terima kasih. Kita akan masuk dalam firman Tuhan saat ini. Saya ambil dari Kolose 2. Kolose 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23 dengan judul perikop Carilah Perkara yang di Atas. Kolose 2 ayat 16 sampai dengan 23 dengan judul perikop Carilah Perkara yang di Atas. Maaf ya, ini suara serak gara-gara mau flu ini. Kita akan baca bersama-sama. Carilah perkara yang di atas. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ayat ke-19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini dikatakannya, carilah perkara yang di atas. Artinya perkara di atas apa? Kita hanya cari Tuhan. Ini yang diceritakan ini dari ayat 16 sampai ayat ini, itu perkara yang di bawah. Tapi Tuhan mengatakan kita carilah perkara yang di atas ya. Di ayat 16 kita dikatakan begini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan-bulan baru, atau sabat. Jangan kita dihukum oleh orang-orang dunia ini. Harus ikuti aturan ini, harus ikuti aturan itu. Jangan. Ini sudah dikatakan jelas di sini ya. Dan pada ayat yang ke-17 dikatakan, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya, jangan kita cari perkara yang di bawah, kita cari perkara yang di atas. Dan di sini katakan yang wujudnya adalah Kristus. Ya, kita hanya cari Tuhan, bukan cari dunia ini. Karena kalau dunia ini terlalu banyak aturannya, banyak sekali aturan yang harus kita turuti. Dan pada ayat yang ke-18 dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ya, ini banyak yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Kita kebanyakan terkecoh dengan aturan-aturan dunia, apalagi kalau aturan-aturan dan adat istiadat. Kita harus turuti. Banyak orang yang selalu mengikuti adat istiadat, akhirnya apa? Tuhan tidak diikuti. Memang faktanya itu sekarang itu pun terjadi. Banyak yang anak-anak Tuhan itu lebih apa yang namanya? Kayak kemarin Bapak itu selalu katakan, mereka selalu katakan Bapak yang mana? Bapak palsu. Itu kemarin Bapak kemarin. Itu mereka selalu mengatakan begitu, Bapak. Ternyata itu Bapak palsu, Bapak abal-abal. Nah ini yang dikatakan dari ayat dan janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura. Banyak kan kayak hamba-hamba Tuhan berpura-pura suci. Itu mereka sebenarnya menyembah kepada apa ya? Roh-roh yang tidak benar. Pada aturan-aturan dunia, aturan-aturan nenek moyang. Itu banyak. Dan di sini dikatakan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Dia lakukan untuk membanggakan dirinya supaya dia hebat di mata, bukan di mata Tuhan ya, di mata dunia.
Nah, kita tertipu. Banyak kita anak-anak Tuhan kita tertipu dengan penyembahan-penyembahan ritual-ritual yang meyakinkan. Ternyata itu bukan. Bukan itu yang Tuhan mau ya. Dan pada ayat yang ke-19 dikatakan, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ya, ya. Ini secara logika ya. Kita harus kepala ya. Kalau tidak ada kepala, bagaimana tubuh ada? Tidak berdiri ya. Bicara kita, anak-anak itu orang percaya, kita punya kepala apa? Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berpegang kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah dunia ini, aturan-aturan dunia ini. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya itu. Kebanyakan terjadi ya. Apalagi di dalam golongan orang-orang yang melakukan persekutuan-persekutuan ibadah inilah, ibadah itulah. Belum lagi kerukunan-kerukunan dari keluarga itu masih memakai aturan dunia. Bukan memakai aturan dari Tuhan, memakai dunia semuanya. Hanya berkedok firman. Banyak orang begitu, menjual Tuhan dengan firman Tuhan untuk mendapat popularitasnya supaya dia dipuji, dia disanjung. Banyak itu terjadi. Dan pada ayat yang berikutnya dikatakan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Ya. Kalau kita sudah mati, Kristus sudah mati bagi kita. Berarti kita juga mati bersama-sama dengan Kristus. Apa yang Kristus sudah lakukan, kita harus ikuti. Dan sini dikatakan ya, seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini. Ya, kita kan sudah sama-sama dengan Kristus, kita sudah bukan dunia punya. Kita sudah milik Tuhan, sudah milik Kristus, bukan lagi milik dunia. Nah, ini ya kayak yang dikatakan Bapak Yahweh ya. Masih banyak orang tidak bisa meninggalkan dunia, masih banyak. Baik di dalam pasukan masih banyak. Tidak bisa meninggalkan, terutama yang punya harta, punya keluarga, apalagi yang punya anak yang masih kecil-kecil ya. Susah meninggalkan. Nah, ini di sini diuji ya, kita anak-anak Tuhan. Pikul salib yang sebenarnya jangan menoleh ke belakang. Kita harus pikul salib, menanggung apa semua yang memang ya, kita sebagai anak Tuhan, kita harus memikul salib. Kita bukan bersuka-suka cita di dunia ini. Ini dunia ini hanya sementara ya. Kalau kita mau pikir-pikir ya, dikatakan 5 tahun. Sudah tidak sampai 5 tahun, sisa 4 tahun, 4 bulan. Ini kan sudah bulan September. Nah, 4 tahun lagi kita pertahankan. Apa kita masih bertahan sampai di yang ditetapkan bahwa Indonesia emas yang di bawah pemerintahan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memerintah. Karena senangnya kita kalau kita bisa masuk ke situ ya, Bapak Ibu, kita usaha. Kita masuk bersama-sama Tuhan Yesus memerintah di tahun itu yang sudah ditetapkan. Ya. Nah itu pada ayat berikut dikatakan di dalam peraturan-peraturan dunia itu dikatakan jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Banyak ajaran manusia, pantangan-pantangan kita tidak boleh begini, kita tidak boleh begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu apa? Aturan-aturan nenek moyang, budaya. Jangan kita memakai iman kepercayaan kita memakai budaya. Jangan. Kita pakai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan memakai budaya. Karena kita memakai budaya berarti kita terikat dengan dunia 66. Kita sudah bukan di level itu, kita di level 7. Kita bukan lagi di dunia 66. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang masih berpikiran ke situ, susah mau maju. Susah kita untuk maju, untuk bersama-sama dengan Tuhan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Yang Bapa sendiri, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, yang memegang sang waktu itu. Susah. Dan pada ayat yang berikutnya dikatakan, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi ya. Kita mengalami semuanya itu Bapak Ibu, kita tertipu dengan permainan-permainan dunia ini, terutama kalau yang melakukan itu hamba Tuhan ya, seorang pendeta. Wah, kita menganggap betul-betul ini ritual yang hikmat, ritual pada ternyata itu tidak, untuk memuliakan di manusia itu sendiri, bukan memuliakan Tuhan. Nah, itu yang dikatakan mempelai, jangan curi kemuliaan Tuhan. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang dilakukan dengan manusia ini. Dan sedikit mau memberikan informasi
Kemarin ada Bapak mengatakan ya, selama 3 minggu ibadah sering terganggu ya. Sering terganggu, lagi pimpin ibadah atau kita lagi mau ibadah, tiba-tiba hilang, Bapak hilang. Karena apa? Bapak terpindah di dimensi lain. Bapak cerita kemarin, dia ada di Indonesia Barat, ternyata Bapak sudah ada di Indonesia Timur. Itu, makanya kita sering terputus. Bapak bilang, saya saja heran. Kok aneh? Saya lagi hotel, saya di Indonesia Barat. Kenapa tiba-tiba saya sudah ada di Indonesia Timur, sudah jam 2. Padahal di Barat baru jam 12. Nah itu kadang-kala kita kan, kenapa ini Bapak Thailand itu Bapak jelaskan kemarin. Dia ada jelaskan, lama dia jelaskan. Jadi dia kayak terpindah dimensi. Jadi ya kita tahu bersama ya, Bapak itu kan, ya dia yang kendalikan waktu ya. Memang tubuh jasmaninya manusia, tapi roh di dalam dia itu Bapak Yahweh, Bapak Tuhan yang sebenarnya ya. Jadi itu dia jelaskan kemarin, jangan kaget ya kalau saya lagi mimpin ibadah atau saya lagi begini terus saya hilang, itu saya sudah pindah di dimensi. Sudah di Indonesia Timur dia punya channel, bukan di Indonesia Barat. Makanya itu Bapak sering terhilang. Kayak kita baru-baru 3 pasukan. Begitu juga. Bapak mengalami, tapi Oma yang apa namanya? Oma lalai ya. Dari jam 1 setengah 2, Bapak sudah WA ke Oma. Oma tidak buka HP. Bapak sudah WA ke Oma. Oma, pokoknya tahu lah kata-kata Bapak kalau dia mau WA kita. Oma, sebentar, kalau lagi ibadah sebentar malam, nanti terjadi begini Oma ambil alih ya, Oma pimpin. Ya, Oma tidak tahu. Tapi ya puji Tuhan ya, memang Tuhan itu sayang sama kita. Langsung mempelai masuk. Seperti itu mempelai masuk. Kadang-kala mempelai susah dihubungi. Susah mempelai masuk ambil alih ibadah kita waktu itu ya, pasukan Gada. Akhirnya Bapak WA lagi ke mamanya Bella. Suruh Oma ganti. Karena Oma tidak buka itu WA-nya Bapak dari jam 1 siang, setengah 2. Sudah kasih tahu Oma ganti kalau ada terjadi apa-apa. Karena Bapak sudah tahu pasti dia terpindah channel. Nah itu sedikit informasi ya. Jadi kalau sementara Bapak pimpin langsung tiba-tiba menghilang, ya itu terjadi. Pindah waktu dia, terpindah waktunya. Jadi dia bilang dia jam 12 sampai katanya keluarganya Bapak juga heran. Lah, kenapa tadi jam 12 sekarang sudah jam 2? Kok cepat sekali. Ternyata Bapak terpindah waktu. Ya, kita tidak bisa bilang apa karena dia adalah pembuat sang waktu itu. Bapak itu pembuat sang waktu itu. Ya kita tidak bisa kaget ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, Bapak sudah jelaskan gitu ya, kita jangan kaget. Ya saya kira itu ya firman Tuhan saat ini, kita tetap cari perkara yang di atas, itu cari Tuhan. Kalau perkara di bawah ini ya itu dari ayat 3 sampai ayat 16 sampai 20 itu perkara dunia. Kita cari perkara yang di atas ya. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman ini memberi sukacita bagi kita yang mendengar dan saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Tolong bertobatlah, sadar karena dunia ini sudah di ujung tanduk. Sudah tidak lama lagi, jangan terjadi kayak waktu zaman Nuh tiba-tiba air bah datang, kaget ya. Ini jauh-jauh hari Tuhan sudah peringati dengan apa bencana-bencana ya. Ini belum akan terjadi bencana lebih besar lagi. Akan terjadi. Kemarin lagi mempelai, lagi live kemarin ada mengatakan, apa kabar Sulawesi? Oh, ketik baik, tapi apa jawab mempelai? Tenang, Sulawesi akan digoncang yang hebat tuh. Tuh. Baru Sulawesi disebut, belum daerah lain. Akan digoncang yang hebat. Oh, cuma tertawa. Nah itulah kita sebelum terjadi semuanya, ketiga pribadi, Bapak Yahweh sama si Elohim, Bapak Yahweh, Pak Eman Lagu 2, mempelai, kekasih, Roh Kudus, dan Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kita. Bukan hanya pasukan, semua manusia yang mendengar siaran kami dari pasukan 77, dari ketiga pribadi Bapak Yahweh, King of the Kings di YouTube, dengan mempelai, kadangkala di YouTube, kadangkala di TikTok. Itu sudah berseru untuk pertobatan umat manusia. Tapi manusia memang kepala batu. Nanti tiba-tiba, contoh di Sudan. Itu contoh. Itu kan pengejekan mereka pada mempelai waktu hari Minggu lalu kan, mempelai. Tunggu akan terjadi bencana besar. Terjadilah. Terjadi. 2 hari kemudian terjadi di Sudan. Yang mati bukan hanya 1.000, 10.000 manusia. Hanya satu yang tinggal, yang selamat. Ya kita minta, kita tetap berdoa, kita berjaga-jaga ke bangsa negara kita ini.
terlindungi dengan apa ya? Dengan doa-doa kita anak-anak Tuhan ya, yang setiap saat kita bergumul, kita berdoa di udara, ini namanya doa secara Zoom di udara ya. Kita harus bertobat sungguh-sungguh supaya negara kita ini kembali normal, kembali aman, sentosa. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah Roh Kudus yang akan memberkati firman yang kami sudah dengar saat ini. Terpujilah Bapa, Yahweh Shamasyalem, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita tutup dengan satu pujian untuk menutup renungan kita. Kita menyanyi, terima kasih Tuhan Yesus.